Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Konco ngaji yang dirahmati Allah, alhamdulillah, marilah kita senantiasa untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bersama-sama mengkaji daripada ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kabar konco ngaji semuanya? Semoga Allah tetap melindungi kita semua, memberikan keselamatan bagi kita semuanya. Konco ngaji yang dirahmati Allah, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang 3 nilai puasa Ramadan. Karena sebentar lagi tentunya kita akan melaksanakan yang dinamakan kewajiban kita, yaitu puasa di bulan Ramadan. Maka nilai yang pertama puasa kita adalah untuk membina kita, memperkokoh hubungan kepada Allah. Maka yang sering disampaikan hablum minallah. Maka disinilah nilai daripada yang pertama, yaitu memperkokoh hubungan kita kepada Allah. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa Dia amat dekat dengan manusia. Begitu dekatnya, sehingga Allah selalu mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia. Bahkan mengetahui pembicaraan mereka yang bersifat rahasia, termasuk apa yang di dalam hatinya, yang tersembunyi. Maka ini manusia tidak lepas dari pengawasan Allah. Konco ngaji yang dirahmati Allah, maka puasa ini sangat penting bagi kita agar bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana tujuan orang-orang yang berpuasa adalah untuk menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah, yaitu orang yang bertakwa. Maka di sini dengan puasa kita akan senantiasa diawasi oleh Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'min ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu khobinatal a'yuni wa ma tuhfis sudur. Dan dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Jadi di dalam firman Allah ini, Allah mengetahui ketika kita memandang sesuatu, baik itu kebaikan atau keburukan, maka mata yang khianat, mata yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, yang disembunyikan oleh hati, juga Allah tahu. Maka di dalam firman Allah ini, yang dimaksud dengan pandangan mata yang khianat
adalah pandangan yang dilarang, seperti memandang kepada wanita yang bukan muhrim. Konco ngaji yang dirahmati Allah. Maka pada ayat ini Allah menerangkan bahwa Dia, Allah, mengetahui penglihatan mata yang berkhianat dan pandangan yang curang. Maka mata yang khianat adalah penglihatan mata pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Baik itu dengan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui orang lain. Maka Ibnu Abbas memberikan sebuah contoh penglihatan mata seseorang yang khianat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, Ibnu Abi Saibah, dan Ibnu Mundir bahwa seseorang berada di tengah-tengah kaumnya, maka lewatlah di dekat mereka seorang perempuan. Ia memperlihatkan kepada kaumnya bahwa ia memejamkan matanya dan tidak melihat wanita yang lewat itu. Kalau kaumnya tidak memperhatikannya, ia membuka matanya melihat wanita itu. Tetapi kalau kaumnya melihat dia, ia menundukkan lagi, menyembunyikan pandangannya. Allah mengetahui bahwa di dalam hati laki-laki itu tersembunyi niat keinginan melihat aurat wanita yang lewat itu. Konco ngaji yang dirahmati Allah. Maka ayat ini luar biasa. Dan puasa sangat penting bagi kita agar betul-betul menjadikan hubungan kita kepada Allah semakin kuat. Semakin merasa diawasi oleh Allah. Bahkan di dalam ayat lain disampaikan yang artinya, dan Allah mengetahui segala isi hati. Maka isi hati yang ada di dalam diri kita adalah Allah tahu. Allah pasti mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Di dalam ayat juga disampaikan, jika kamu sembunyikan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahui. Konco ngaji yang dirahmati Allah. Maka mari kita senantiasa di bulan Ramadan yang akan kita lalui ini, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kita laksanakan dengan didasari keimanan kepada Allah dan hanya mengharap ridhonya Allah, agar menjadikan hubungan kita kepada Allah semakin kuat. Hubungan kita kepada Allah semakin kokoh, sehingga di dalam hidup kita selalu merasa diawasi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam firman Allah yang lain disampaikan di dalam surat Al-Ahqaf, surat Qaf ayat 16 disampaikan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yang artinya, teman-teman semuanya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Allah menjelaskan bahwa Dia telah menciptakan manusia dan berkuasa penuh untuk menghidupkannya kembali pada hari kiamat. Dan Ia pula apa yang dibisikkan oleh hatinya, baik itu kebaikan maupun kejahatan. Maka bisikan hati dalam bahasa ini dinamakan hadisun nafs. Bisikan hati
tidak dimintai pertanggungjawaban kecuali dikatakan atau dilakukan. Allah Subhanahu wa taala lebih dekat kepada manusia dari urat leher sendiri. Urat leher ini adalah urat yang paling dekat. Maka Allah tahu apa yang ada di dalam hati. Maka di dalam sebuah hadis Abu Sa'id bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah dekat kepada manusia dalam 4 keadaan. Ia lebih dekat kepada manusia daripada urat leher. Ia seolah-olah dinding antara manusia dengan hatinya. Ia memegang setiap binatang pada ubun-ubunnya, dan ia bersama dengan manusia di mana saja ia berada. Konsumasi yang dirahmati Allah. Maka dengan keyakinan dan keimanan, insya Allah akan menjadikan kita lebih kokoh, lebih kuat dalam kita menjalani daripada ibadah puasa. Untuk ngaji yang dirahmati Allah, maka ada banyak ayat tentang bagaimana Allah itu dekat. Juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Untuk ngaji yang dirahmati Allah, maka bila manusia menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu dekat dan selalu tahu atas apa yang dilakukannya, niscaya manusia tidak akan melakukan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan. Begitulah yang ditunjukkan Nabi Yusuf alaihissalam yang tidak mau memenuhi ajaran wanita yang cantik untuk berzina. Padahal sebagai manusia biasa, sebagai laki-laki normal, ia sebenarnya tertarik dengan wanita. Begitu juga dengan seorang pengembala pada masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, yang tidak mau menjual susu kambing, apalagi kambingnya, sekalipun upahnya besar, karena kambing itu milik wanita. Bahkan ada gadis penjual susu murni yang begitu jujur dengan tidak mau mencampur susu murni itu dengan air, karena hal itu sebagai bentuk penipuan kepada konsumen. Hal itu membuat Khalifah Umar terkagum-kagum pada gadis anak tukang susu itu, sehingga ia menjadikan menantu yang dari sisi lahir keturunan yang cemerlang, yakni Khalifah Umar bin Abdullah. Namun amat disayangkan, manusia tidak merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia begitu berani melakukan penyimpangan. Untuk ngaji yang dirahmati Allah, maka satu nilai bulan Ramadan adalah mengkokohkan daripada hubungan kita kepada Allah, adalah suatu hasil daripada puasa. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.